Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, ada hal-hal baru yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan firman itu berkuasa untuk menegur kita. Jikalau ada sesuatu hal yang tidak beres dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita membereskannya di hadapan Tuhan. Dan kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi kehidupan kita. Kita mau beres di hadapan Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena selalu Tuhan berikan kami hal-hal yang baru. Firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dengan luar biasa mengubah setiap sisi kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Kau menyingkapkan sesuatu dalam diri kami. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak beres. Tuhan, kami mau bereskan semua itu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Sungguh-sungguh menanti akan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari hadir di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan renungan pagi ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami sukacita, kegairahan dalam hidup kami untuk kami melangkah di hari ini. Kami tidak mau melihat apa yang menjadi masalah dan pergumulan kami, tapi kami mau melihat Allah kami yang luar biasa yang sedang memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini adalah hati yang terluka. Hati seorang menjadi terluka disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena perkataan orang yang membuatnya tersinggung dan sakit hati. Yang kedua, perlakuan dari orang lain yang merendahkan dan memperlakukannya dengan semena-mena. Yang ketiga, karena putus cinta. Yang keempat, atau karena dikhianati oleh orang yang dicintainya. Biasanya sakit hati diawali dari rasa tersinggung, kecewa, marah, emosi, ataupun perasaan sedih. Kasus yang paling sering dijumpai adalah karena putus cinta atau pengkhianatan. Some people are going to leave, but that's not the end of your story. That's the end of their part in your story. Sebagian orang akan pergi, namun itu bukan akhir dari ceritamu, itu akhir dari bagian mereka di ceritamu. Namun yang menjadi masalah seringkali kita nggak bisa ataupun nggak mau untuk move on, sehingga kita memilih untuk menyimpan sakit hati terus menerus. Bahkan ada yang mengatakan hati yang terluka itu sulit untuk disembuhkan karena tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata dan kedalamannya tidak dapat terselami. Banyak orang yang bilang the deepest pain is unseen by eyes, the deepest sadness is unsaid by words. Sakit yang terdalam adalah yang tidak terlihat oleh mata. Kesedihan yang terdalam adalah yang tak terucap oleh kata. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Arti kata menyembuhkan adalah mengobati sampai terjadi kesembuhan atau pemulihan yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mengalami luka yang harus dibalut dan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa sembuh. Ayat ini mengatakan Tuhan membalut luka. Betapa sabarnya Tuhan terhadap kita yang mengobati luka hati kita sampai kita benar-benar mengalami pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sabar melewati setiap proses ini sehingga luka kita benar-benar pulih dan tidak akan pernah muncul lagi rasa sakitnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami luka yang harus dibalut dan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa sembuh. Ayat ini mengatakan Tuhan membalut luka. Betapa sabarnya Tuhan terhadap kita yang mengobati luka hati kita sampai kita benar-benar mengalami pemulihan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sabar melewati setiap proses ini sehingga luka-luka kita benar-benar pulih dan tidak akan pernah muncul lagi rasa sakitnya. Mengapa luka harus dibalut? Luka terbuka adalah cedera yang merobek atau memisahkan kulit sehingga jaringan di bawahnya terlihat dan mudah terpapar dengan kuman dan mudah terinfeksi. Itulah mengapa luka terbuka perlu ditutup untuk mencegah infeksi yang lebih parah dan untuk mempercepat proses penyembuhannya. Ketika Tuhan membalut luka hati kita, Tuhan mau menjaga supaya luka itu tidak terkontaminasi atau terinfeksi oleh berbagai hal yang semakin memperparah keadaan luka itu. Luka perlu mendapat penanganan dan perawatan yang baik agar bisa sembuh. Namun seringkali kita nggak menyadari, kita membiarkan luka itu dan berharap luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan tanpa kita sadari, luka itu justru semakin parah ketika dalam perjalanan waktu luka itu semakin terinfeksi oleh kuman-kuman, kemarahan, dendam, sakit hati, kebencian, kesedihan, keputusasaan, kekecewaan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya dikecewakan. Respon kita terhadap kekecewaan hanya ada dua. Pertama, mengampuni. Yang kedua, menyimpan. Mengampuni adalah pilihan yang tidak mudah, karena dengan kerendahan hati kita harus meminta pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati dan menanggalkan ego kita. Seringkali kita kalah untuk menanggalkan ego, sehingga kita lebih memilih untuk tidak mengampuni. Pilihan yang lain adalah menyimpan. Kita menjadikan hati kita untuk menyimpan berbagai sampah di mana hati menjadi tempat berlabuhnya kemarahan, kebencian, kesedihan, kekecewaan, trauma. Hal ini sangat meracuni kehidupan kita. Semua ini membuat luka hati kita semakin parah dan dapat menimbulkan kepahitan. Jangan biarkan kepahitan pada akhirnya mengakar dalam hidup kita. Kepahitan dapat menjadi suatu akar yang menancap begitu kuat dalam hati sehingga sulit untuk dicabut. Kita mau analogikan dengan sebuah pohon. Akar tidak bisa dilihat karena berada jauh di dalam tanah, tapi kita dapat merasakan dan melihat dari buah yang dihasilkannya. Akar yang bermasalah akan menghambat tumbuh kembang pohon tersebut, sehingga sangat memungkinkan pohon itu tidak akan menghasilkan buah. Tapi akar yang baik dan mendapat nutrisi yang baik akan menunjang tumbuh kembang pohon tersebut dengan baik juga, sehingga menghasilkan buah-buah yang terbaik. Akar yang buruk menghasilkan buah yang buruk juga. Karena itu kalau di dalam diri kita ada akar kepahitan, maka kepahitan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akar pahit dalam bahasa Yunani yaitu pikria, yang berasal dari akar kata pik yang artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong dan tajam sehingga bisa melukai. Dalam Kamus Alkitab Yunani Indonesia karangan Berkeley, akar pahit itu mengacu pada beberapa pengertian seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, sakit hati, dendam. Akar pahit ini sebagai empedu pahit, kepahitan karena hatinya terluka. Dapat disimpulkan bahwa akar pahit adalah sesuatu yang tajam dan runcing sehingga dapat melukai, merusak, mencelakai, menghancurkan orang itu sendiri dan orang lain, terutama orang-orang yang terdekatnya. Akar pahit tidak pernah dan tidak akan menjadi sesuatu yang baik dan membangun. Ia selalu bersifat menyakiti, melukai, merusak, menghancurkan, mencemarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau akar pahit tidak diselesaikan dengan tuntas, maka akan buat seseorang kehilangan pegangan atau harapan yang dapat membuat orang itu menjadi skeptis akan kehidupan yang dijalaninya. Dia akan memiliki sikap untuk selalu mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu. Hati yang terluka dapat menimbulkan kepahitan. Kepahitan hati terjadi bukan hanya karena sebuah kekecewaan yang dialaminya, melainkan terjadi karena kekecewaan yang terjadi secara berulang-ulang atau telah terakumulasi di dalam hatinya. Pagi ini kita rindu Tuhan memulihkan hati kita, menyembuhkan hati yang terluka sehingga tidak menimbulkan kepahitan yang dapat merusak kehidupan kita di hari ini maupun kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kita juga mau sama-sama belajar bagaimana mengatasi kepahitan dalam hidup ini. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus karena Ia lemah lembut
dan rendah hati, sehingga Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Roma 12 ayat 14-15, ayat 17-19. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan sakit hati justru semakin melukai hati kita sendiri. Secara pribadi mari kita mau mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan. Serahkan hati kita untuk dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan sehingga mengalami kesembuhan yang sempurna. Hati adalah pancaran kehidupan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita tentang kasih. Tuhan Yesus juga memampukan kita untuk mengasihi, bahkan mengasihi orang yang telah melukai hati kita. Jangan pernah berpikir untuk balas dendam, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengawali hari dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyembah Allah kita. Yesus, kemuliaan pulihkan hidupku. Kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kembali peneguhan-Mu Bapa, membuka hati kami untuk kami boleh mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan. Pagi ini Tuhan, Kau menilik hati kami, Kau melihat hati kami. Bapa, kami tidak mau kami terus memelihara kebencian, dendam, kemarahan, kekecewaan yang membuat hati kami semakin terluka.
Kami mau dipulihkan Tuhan dari rasa sakit hati kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hati kami dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga kami mengalami kebebasan yang luar biasa di dalam Engkau. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan setiap masa lalu kami. Kami menyerahkan setiap hal yang sudah menggores luka di hati kami. Bapa yang baik, ketika Engkau menjamah hati kami, maka Engkau menyembuhkannya dengan sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menjalani hari kami dengan penuh kebebasan, dengan penuh sukacita, tanpa beban, tanpa lagi menyimpan sakit hati yang membuat kami rugi, yang membuat kami tertekan, yang membuat kami merasa hidup kami begitu banyak himpitan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau membebaskan kami, bebaskan dari setiap dendam, kemarahan, sakit hati. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau terus memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.